Selama setahun terakhir, gue belajar untuk jadi developer Roblox. Dan selama ini, gue telah berhasil membuat 7 game Roblox. Dan apakah ada game yang ngasilin gue miliaran Robux? Langsung aja gue ceritain dari game pertama gue. Ceritanya dimulai dari gue yang awalnya itu cuman penasaran cara buat game gimana. Yang akhirnya gue ngajak temen gue yang sering main Roblox untuk bikin game bareng. Panggil aja namanya Jess. Yang ternyata dia mau. Dan di awal-awal tuh kami langsung mikir mau bikin game kayak apa. Dan setelah beberapa saat mikir, akhirnya kami mutusin untuk buat Wing Simulator. Yang dimana gamenya itu tentang kita yang nanti bisa upgrade sayap kita dan terbang ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kami langsung aja buka Roblox Studio untuk coba bikin gamenya. Dan... gimana cara pakainya? Ya kayak orang pada umumnya, kami nggak ngerti sama sekali cara pakai Roblox Studio. Setelah itu kami akhirnya mutusin untuk belajar dulu basic dari Roblox Studio. Yang akhirnya setelah beberapa jam, kami nyerah. Ya, kami langsung aja nyerah buat Wing Simulator, karena menurut kami nggak mungkin bisa dibuat oleh dua orang yang nggak ngerti basic sama sekali. Jadinya kami mutusin untuk buat game yang lebih gampang dulu, yaitu Obby. Kenapa Obby? Tentu aja kalian harus ingat, ada pepatah yang mengatakan, sebuah mahakarya dimulai dari Obby. Dan juga untuk buat Obby itu sebenarnya nggak perlu ngerti-ngerti banget soal ngoding, yang dimana saat itu gue dan temen gue itu sama sekali nggak ngerti ngoding. Dan disinilah perkembangan pertama kami sebagai developer dimulai. Gue dan Jess selama beberapa hari belajar cara gunain Roblox Studio dan mulai gunain Toolbox sebagai cara utama kami untuk buat game ini. Buat yang nggak tahu, Toolbox itu semacam tempat untuk kita ngambil aset yang udah dibuat oleh developer lain dan bisa kita gunakan untuk game kita sendiri. Jadi ya kami sebenarnya cuma nempel-nempel aja barang yang ada di Toolbox ke game ini. Dan hasilnya... gamenya jadi dalam 3 hari, seingat gua. Setelah itu kami langsung tes game ini bareng sama teman-teman gue. Dan ternyata setelah kami tes, kami mutusin untuk gak publish game ini. Karena menurut kami masih terlalu acak-acakan untuk dibilang sebuah game. Tapi tentu aja perjalanannya gak cuma sampai di sini. Karena disinilah cerita dari game yang pertama kali gue rilis dimulai. Di game kali ini, gue gak buat game ini bareng sama Jess. Waktu itu gue lagi nge-scroll homepage di Roblox. Dan waktu itu, game tema Steel itu rame banget. Jadi gue mau buat juga. Dan juga waktu itu ada tutorial ngodingnya di YouTube. Jadinya gue bisa langsung aja nyontek dari sana. Dan di game inilah skill ngoding gue meningkat pesat. Dari awalnya yang masih 100% bergantung sama Toolbox, sekarang akhirnya gue bisa buat sistem gue sendiri. Ya walaupun waktu itu masih sering nyontek YouTube dan lihat Toolbox sih. Oke, lanjut ke gamenya. Game kali ini tuh mirip kayak Steel Brainrot. Tapi karakternya itu gue ganti jadi karakter sekolahan gitu, bukan Brainrot. Dan base-nya pun gue ganti jadi rumah yang gue ambil dari Toolbox. Dan setelah beberapa minggu gue coba ngoding dan desain game ini berhasil gue buat. Tapi kalau diingat-ingat sih pas itu bener-bener gue tersiksa belajarnya. Gue masih ingat waktu itu ngoding dari pagi sampai malam sampai gue mau muntah beneran. Selain itu, di game ini juga gue belajar tentang Blender. Semacam aplikasi 3D gitu untuk buat model-model yang ada di game. Dan kadang bisa dipakai buat setup thumbnail juga. Dan disitulah penderitaan kedua gue dimulai. Belum selesai dengan ngoding di Roblox, gue juga harus belajar cara gunain aplikasi yang tombolnya lebih banyak dari Roblox Studio. Singkat cerita, ya gue berhasil belajar dengan beberapa hari penderitaan. Dan akhirnya, game Steel ini berhasil gue rilis. Dan disinilah gue baru pertama kali ngerasain ada player yang mainin game buatan gue. Dan di sini rasanya itu kayak bener-bener lega, puas, seneng, semuanya nyatu jadi satu. Kayak hasil gue buat game ini selama berminggu-minggu itu terbayarkan cuma karena lihat player yang ada di game gue. Tapi tentu aja semuanya nggak berjalan terlalu mulus. Karena waktu itu ngoding gue itu juga cukup cacat gitu. Terlalu banyak bug yang bikin gamenya jadi broken dan nggak bisa cepet gue selesain. Karena tetap aja, walaupun gue ngerti dikit, gue masih terlalu bergantung sama Toolbox dan tutorial YouTube. Sampai akhirnya, karena terlalu banyak bug, game ini akhirnya mati. Dari game kedua ini, gue berhasil mendapatkan 2000 visit di game gue. Dan karena gamenya terlalu banyak bug dan sudah mati, akhirnya gue mutusin untuk bikin game yang ketiga. Oke, waktu itu game gunung itu lagi rame banget. Jadinya gue mutusin untuk ngajak lagi Jess untuk bikin game bareng. Dan di sini karena gue sudah lumayan pede karena skill gue cukup banyak meningkat dari game sebelumnya, gue langsung mutusin untuk kasih deadline game ini 1 minggu aja.
Jadi kami langsung aja mode kerja gila-gilaan untuk membangun sebuah gunung dalam 1 minggu. Kami bareng-bareng bikin modelnya lewat part-part yang ada di studio dan coba ngedesain mapnya secara perlahan. Nah, rute mendaki gunungnya itu sudah kami buat dan rencananya itu bakalan lewatin hutan dulu, lalu ke desa pertama, lalu lanjut ke goa, dan habis itu keluar goa, ke desa kedua, lalu ke goa lagi, lalu ke puncak gunung. Gitu aja. Dari game ketiga ini, gue juga coba mulai pakai plugin-plugin yang biasa developer pakai, dan coba pakai Terrain juga yang ada di Roblox. Selain itu, kami juga belajar cara ngoding lebih dalam lagi. Yang dimana gue berhasil buat sistem title yang ada di kepala orang, dan sistem carry yang hampir di semua game gunung itu ada. Di game gunung ini, kami juga mulai belajar caranya optimasi game dengan lebih baik lagi, supaya HP kentang itu nggak... Tapi sebenarnya nggak banyak hal yang terjadi sih di game gunung ini. Semuanya berjalan dengan lancar, kami berhasil buat gamenya dengan cepat dan rilis gamenya. Dan setelah beberapa hari... Ya, project ini selesai sampai sini aja, karena memang game gunung itu cuma sekali main dan tamat gitu. Jadinya kami langsung lanjut ke game yang keempat, yang dimana ini bakalan jadi game horror pertama kami. Ya, karena di sini gue udah lumayan pede bisa ngoding beberapa sistem, jadinya kami langsung lanjutin ke project yang lebih besar dan lebih sulit. Yang dimana ini bener-bener gak sesuai rencana sama sekali. Ya, kalau kalian lihat di YouTube gue, ini beneran butuh beberapa bulan untuk diselesain. Ya, karena waktu itu kami juga lagi ketagihan main Biswarm sih. Di game kali ini kami ngambil tema night shift gitu. Jadinya kita bakalan jadi penjaga supermarket dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan di game ini gue beneran banyak ngambil inspirasi dari game FNAF. Bahkan dari codingannya juga gue ambil dari FNAF. Kayak sistem CCTV yang ada di game ini dan sistem hari yang jadinya kita harus survive selama 5 hari untuk menangin game ini. Dan ternyata, project ini lebih sulit dibuat dari yang gue kira. Karena ini pertama kali, gue harus ngoding sesuatu yang bisa gerak. Dan itu beneran gue pusing 7 keliling. Belum lagi modelnya yang aneh, yang kami harus buat manual di Blender, yang mana kami aja baru belajar Blender. Tapi dengan sabar dan sambil ketagihan main Biswarm, akhirnya project ini selesai dan bisa dirilis. Dan di sini, skill ngoding dan development gue naik cukup banyak. Dan Jess juga sama. Tapi waktu itu gak banyak yang tahu game ini, dan YouTube gue juga pas itu cukup lama gak upload video. Jadinya, ya lumayan lah untuk game horror yang dimainin mungkin cuma sekali. Tapi jujur aja, gue dan Jess itu belum pernah namatin game horror ini manual dari hari pertama. Ya karena sebenarnya gue takut main game horror sih. Oke, lanjut ke game yang menjadi salah satu masterpiece di channel ini. Ya, di sini gue dan Jess langsung mikirin ide untuk game baru kami. Dan karena kami di sini nggak mau bikin game yang cuma sekali tamat doang, akhirnya kami bikin game simulator. Dan kami langsung pikir gamenya itu langsung ke simulator incremental. Dan buat yang nggak tahu incremental itu apa, itu sebenarnya genre yang cukup baru di dunia game. Jadi game incremental itu fokusnya ke naikin angka currency kita. Contohnya kayak cookie clicker gitu, kalau kalian tahu. Yang mana Jess itu sebenarnya banyak banget main game incremental kayak gini. Dan dari situlah kami buat series 1 minggu buat game di Roblox, yang mana kami coba copy desain-desain game incremental orang lain dan coba taruh di game kami, dengan keunikan kami sendiri. Cara mainnya itu simple banget, kalian cuma perlu upgrade dan gacha untuk dapat penghasilan yang lebih OP. Dan karena game ini memang nggak terlalu susah dibuat, jadinya kami berhasil buat game ini dalam seminggu. Dan hasilnya, ya sebenarnya awal-awal game ini masih sedikit banget playernya, tapi kami terus update gamenya karena memang mudah diupdate. Sampai akhirnya di update kedua, banyak player yang mulai datang dan main game ini bareng. Discord gue juga mulai berdatangan banyak member baru. Sampai akhirnya Roblox ngumumin peraturan baru, yang bikin semua game kecil itu akhirnya butuh akun 16 tahun ke atas untuk main gamenya. Dan itu pas banget, waktu itu game gua juga lagi kena bug besar yang mana PT-nya itu ketuker, yang nyebabin CPU kami langsung jadi sepi. Dan gamenya pun mulai perlahan mati. Tapi di game inilah, gue dan Jess pertama kali ngurusin update secara real time, dan gak hanya buat gamenya, tapi juga ngembangin gamenya bareng sama player. Selain itu, dari segi development, kami juga sudah mulai paham cara ngoding lebih efisien. Ya, walaupun UI sama mapnya masih burik kata kebanyakan orang. Dan setelah kami berdiskusi dengan cukup lama, akhirnya kami mutusin untuk berhentiin dulu update game ini. Dan kami langsung lanjut ngembangin game baru, yang lebih unik, lebih original, dan lebih bermakna. Nah, di sini, karena kami mau bener-bener buat game simulator yang unik, jadinya kami mulai masukin aja ide yang ada di kepala kami.
yang dimana kami mau gabungin ide dari game Biswam Simulator dan Slime Rancher, yang dimana kita bakalan jadi peternak ayam. Tapi sebelum itu, kalian harus tangkap dulu ayamnya di map pakai vakum. Dan disinilah kami langsung list semua yang harus dibuat di game ini. Dan saat kami lihat listnya, oh my god, kami langsung mutusin deadline game ini itu sebulan. Ya, kalau dibandingin game-game sebelumnya selain game horror yang kami buat dengan deadline seminggu, game kali ini tuh butuh waktu yang lebih lama karena memang sulit dibuat. Dan setelah nentuin deadline, kami akhirnya bagi tugas yang dimana Jess bakalan buatin semua model yang ada di game ini, dan gua akan ngoding semua yang ada di game ini. Ya, kami kembali ke mode kerja keras lagi dari pagi sampai malam. Sampai ada pos ini. Ya, di sini gue dan Jess bener-bener login buat gamenya. Dan walaupun gue dan Jess udah login parah, game ini akhirnya jadi lebih dari deadline beberapa hari. Karena memang kami ningkatin segala aspek dari game kami sebelumnya. Dari UI-nya, modelnya, mapnya, bahkan ngodingnya. Tapi kami malah kelupaan satu hal yang paling penting, yaitu gameplay loop-nya. Ya, untuk suatu game itu bisa dimainin dengan lama, gameplaynya itu harus didesain dengan baik. Dan kami itu desain gamenya itu beneran kayak sembarangan. Game ini tuh mungkin cuma seru di beberapa menit atau jam pertama doang untuk kebanyakan orang. Dan gak banyak orang yang terlalu minat game kayak gini di Roblox. Yang mana awalnya tuh gue mau fokus di game genre simulator, tapi lama-kelamaan game ini malah ke arah sedikit RPG karena ide random kami. Dan progression di game ini juga gue bisa bilang cukup boring. Dan yang paling penting, skala game ini terlalu besar. Gue gak bisa update game ini tiap minggu gitu, gak kayak game yang sebelumnya. Dan karena memang game ini lumayan sulit untuk diupdate dan di-manage, akhirnya gue dan Jess tuh mutusin untuk ngerombak ulang game ini jadi game yang baru gitu, dengan desain yang lebih proper. Dan tentu aja skalanya juga gue perkecil, agar gue lebih mudah update game ini. Yang dimana kita lanjut ke game yang terakhir yang gue buat di tahun pertama gue sebagai developer Roblox. Ya, di game ini pengalaman gue dan Jess itu udah jauh banget, beda banget dari yang pertama kali kami bikin game. Sebelum gue buat game ini tuh, gue belajar dulu dari game-game lain di Roblox, jadinya gue research dulu. Gue coba mainin game-game yang ada di Roblox dengan cukup lama gitu sebelum gue buat game ini. Nah, di game ini tuh kurang lebih masih sama, kalian jadi peternak ayam, cuma bedanya, kalian fokus ninggiin kandang kalian sampai ya tinggi banget. Di game kali ini kurang lebih mirip kayak Infinity Reverse, temanya masih incremental. Kalian harus upgrade-upgrade untuk naikin penghasilan kalian, supaya telur kalian makin banyak, untuk unlock lantai yang lebih tinggi lagi. Dan di game ini belum banyak fitur-fitur lain dulu, karena gue belajar dari game sebelumnya, banyak yang komen jangan buat terlalu banyak fitur dulu, karena belum tentu worth gitu. Dan gue juga masih ingat, di game Infinity Reverse itu juga awalnya nggak banyak fitur. Dan ini bener-bener game yang baru gue buat beberapa minggu ini, jadinya belum banyak cerita yang dibuat. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir. Ya, langsung aja, buat kalian yang penasaran berapa Robux yang gue dapet selama setahun ini, hasilnya itu... Ya, kurang lebih itu 95%-nya dari Infinity Reverse, dan game lainnya 5% lah mungkin. Ya, tapi menurut gue hasilnya ini bukan soal Robux saja, tapi pengalaman dan ilmu yang gue dapet. Di setiap game yang gue buat itu, gue selalu belajar sesuatu hal yang baru. Dari awalnya yang gua gak ngerti sama sekali cara gunain Roblox Studio, sampai ke game yang ketujuh yang dimana bisa dimainin banyak orang. Pengalaman-pengalaman main dan tes bareng player, coding dari pagi sampai malam, ngecek-ngecek bug yang kalian kasih tahu di Discord, bahkan momen-momen pas update sambil kalian tungguin, itu juga merupakan hasil dari setahun ini. Dan buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari game yang gua bikin, kalian bisa cek aja channel gua, karena gua rekam semua. Dan buat kalian yang penasaran sama gamenya, kalian boleh cek deskripsi karena gue udah taruh semua link gamenya di sana. Untuk sekarang gue akan fokus dulu di game ketujuh ini, dan juga gue nggak lupa untuk ngucapin terima kasih untuk orang-orang ini. Oke, mungkin sampai situ aja. Sampai jumpa di next video.